Siapa di sini yang habis makan enak, terus rasa kaku-kaku di leher, ya berat di pundak, lalu Anda berpikir, wah saya harus periksa kolesterol nih. Nah, kolesterol apa saja yang harus saya periksa? Dan kalau tinggi, apakah saya harus cari obat? Tonton setelah yang satu ini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Dan di video kali ini kita akan kupas tuntas tentang kolesterol. All about kolesterol. Siapa di sini yang baru tahu kalau kolesterol itu ternyata bukan penyakit? Mungkin selama ini kita berpikiran, sakit apa dok? Saya sakit kolesterol tinggi gitu. Nah sebenarnya kolesterol bukanlah suatu penyakit, justru sangat penting untuk tubuh kita. Nah di sini saya akan bahas studi kasus kolesterol yang tinggi, tapi tidak perlu minum obat. Supaya tidak gagal paham, tonton video ini sampai selesai. Ya, siapkan posisi yang enak. Kalau perlu pasang earphone Anda supaya tidak terdistrak kiri kanan. Kalau kita bicara kolesterol, banyak sekali pertanyaan yang masuk nih. Baik dari tempat praktek, kemudian dari ada yang WA ya, teman-teman, keluarga. Pertanyaan-pertanyaannya seputar ini aja nih. Dok, sakit kolesterol itu bahaya nggak sih? Ini sudah terjawab tadi ya, kolesterol bukanlah suatu penyakit. Apakah kolesterol di atas nilai normal lab perlu minum obat seumur hidup? Yang punya pertanyaan ini, tolong simak, saya akan jawab di akhir sesi ya, setelah saya menjelaskan semuanya. Kemudian, makan apa supaya kolesterol saya turun? Kemudian, pertanyaan selanjutnya, minum obat kolesterol jangka panjang aman nggak dok? Lalu, pola diet seperti apa yang membuat kolesterol cenderung tinggi? Apakah orang vegan atau vegetarian bisa bebas kolesterol? Sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai kolesterol. Jadi ini saya kasih gambaran video kita kali ini seperti kuliah online karena ini cukup panjang ya. Dan sebelum saya mulai videonya, saya mau infokan dulu buat Anda semua. Jadi saya sudah mulai ada satu produk baru ya, yaitu tas Diapers Bag. Anda bisa lihat gambarnya di sini. Dan buat Anda yang tertarik, silakan follow Instagram saya atau follow Instagram kami di Dr. Sung Collection ya di sini. Silakan disupport. Terima kasih atas dukungannya. Oke, kita lanjutkan. Apa itu kolesterol? Kolesterol adalah substansi yang menyerupai lemak yang esensial atau sangat diperlukan oleh tubuh kita. Jadi sangat diperlukan, saya garis bawahi di sini. Kemudian dari mana kolesterol berasal? Nah, kolesterol untuk kolesterol dalam darah atau blood kolesterol yang kita biasa periksa di lab ya, itu sebenarnya berasal dari organ tubuh kita, dari liver, dari usus, bahkan dari otak. Nah, kemudian dietary kolesterol, yaitu kolesterol yang berasal dari makanan, terutama makanan hewani. Contohnya dari daging, telur, susu, keju, udang, kepiting, dan lain-lain. Jadi, kolesterol ada dua ya, ada kolesterol dalam darah dan kolesterol dari makanan. Nah, apa manfaat kolesterol? Jadi kolesterol ini punya manfaat untuk tubuh kita. Makanya tadi di awal saya sebutkan kolesterol ini justru sangat penting untuk tubuh. Nah, sekarang kita mulai bahas. Yang pertama, manfaat kolesterol untuk struktur membran sel. Jadi, dengan adanya kolesterol bisa membentuk membran sel, membentuk dan mempertahankan struktur membran sel tersebut. Kalau Anda bingung, saya gambarkan di sini. Ini sel. Nah, sisi terluar ini adalah membran selnya. Mungkin Anda selama ini kalau pengertian, kalau mau bangun tubuh, harus bangun sel, harus cukup protein. Ya, itu betul. Untuk bangun selnya kita butuh protein. Tapi yang membungkus membran sel kita juga butuh namanya kolesterol. Kemudian untuk produksi hormon. Jadi kolesterol ini juga merupakan prekursor untuk sintesis hormon steroid. Contoh, hormon seks. Ya. Testosteron pada pria, kemudian estrogen pada wanita, dan hormon kortisol juga. Jadi, semua hormon-hormon ini bisa dibuat kalau ada prekursornya, yaitu kolesterol. Prekursor itu adalah materialnya. Kemudian untuk produksi vitamin D, ya, jadi manfaat kolesterol yang selanjutnya adalah produksi vitamin D, membantu dalam pembentukan vitamin D di bawah sinar matahari. Nah, kalau Anda berjemur, jadi jangan ditutup semua tuh dengan baju ya. Buka, kasih kulitnya yang ke matahari supaya prekursor yaitu kolesterolnya bisa diubah oleh tubuh kita di bawah kulit kita menjadi vitamin D. Lalu kolesterol juga bermanfaat untuk memproduksi asam empedu. Nah, pembentukan asam empedu ini tujuannya apa? Untuk pencernaan, untuk penyerapan nutrisi, terutama lemak. Fungsi kolesterol lainnya adalah untuk fungsi otak. Jadi di mana sebagian besar ini saya garis bawahi, kolesterol itu terkonsentrasi dalam sistem saraf pusat ya di otak kita.
Oke, sekarang kita masuk nih ke fakta mengenai kolesterol. Yang pertama, kolesterol bukan penyakit. Jadi ini menjawab pertanyaan yang pertama tadi nih. Jadi, kolesterol bukan penyakit. Semakin rendah kolesterol bukan berarti kita semakin sehat atau semakin baik. Karena kolesterol juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi banyak orang yang berpikiran, wah semakin rendah kolesterol semakin bagus dong, jadi minum obat gitu. Tidak seperti itu. Jadi obat ada fungsinya sendiri, tapi harus Anda juga kontrol dengan dokter. Ketika sudah masuk range normal ya sudah, Anda tidak perlu mengkonsumsi obat lagi sebenarnya. Tapi dengan catatan ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan. 80% kolesterol diproduksi oleh tubuh. Dan 20% kolesterol berasal dari makanan. Nah, yang 80% tadi itu diproduksi oleh tubuh yaitu liver, ya, terutama di liver kita. Jadi kalau liver kita sehat, bisa meregulasi kolesterol yang ada dalam tubuh kita. Otak adalah organ yang paling kaya kolesterol. Jadi di otak itu organ yang paling kaya kolesterol. Makanya kalau misalnya mungkin ada teman-teman atau Anda sendiri kalau habis ke rumah makan Padang misalnya nih, Anda ambil jeroannya, ambil otak, awas kolesterolnya tinggi. Ya memang karena otak adalah organ yang paling kaya kolesterol. Itu adalah 20% dari total jumlahnya ya. Nah, sebagian besar 70-80% kolesterol ini terdapat dalam myelin, selubung saraf. Kemudian sintesis kolesterol otak pada neuron maupun sel glia tertinggi selama embriogenesis dan masa kanak-kanak ketika mielogenesis maksimal. Jadi kalau Anda punya bayi nih, komponen dari ASI itu juga mengandung kolesterol. Kenapa? Untuk perkembangan si otak bayi. Kemudian pada orang dewasa, neuron yang sepenuhnya diferensiasi secara progresif akan kehilangan kemampuan biosintesis kolesterol. Tapi kolesterol masih bisa disekresikan oleh sel glia ya di otak untuk pemeliharaan dan perbaikan membran yang rusak. Jadi bukan untuk perkembangan lagi, hanya untuk maintenance dan perbaikan yang rusak gitu. Makanan tinggi lemak, jadi fakta berikutnya nih. Makanan yang tinggi lemak belum tentu loh tinggi kolesterol. Contoh. Alpukat. Kandungan lemaknya tinggi, tapi bebas kolesterol. Kacang-kacangan juga bebas kolesterol. Kandungan lemaknya tinggi, tapi bebas kolesterol. Minyak kelapa, minyak zaitun, minyak kedelai, dan semua minyak-minyak atau lemak nabati, ini saya lingkari, adalah bebas kolesterol. Kenapa? Karena sumber makanan yang mengandung kolesterol itu ada dalam produk hewani. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian bagi mereka yang vegan atau vegetarian, belum tentu memiliki komponen profil lipid yang baik. Jadi belum tentu kalau mereka yang vegan atau vegetarian begitu cek kolesterol totalnya belum tentu normal loh. Bisa juga tinggi. Kenapa? Ada faktor lain. Contohnya Anda suka mengkonsumsi tinggi karbohidrat, itu juga akan menyumbang ke pemeriksaan kolesterol total Anda bisa tinggi. Oke, sekarang masuk ke nomor 5. Pemeriksaan basic kolesterol apa saja yang perlu saya lakukan? Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan pemeriksaan basic ini, jadi di sini saya ada kolaborasi dengan laboratorium Cito. Nah, untuk Anda yang ingin melakukan pemeriksaan, saya kasih linknya di kolom deskripsi. Anda bisa lakukan pemeriksaan di sana. Tinggal daftarkan aja diri Anda. Nanti petugas lab akan datang ke rumah untuk mengambil sampel darah. Dan nanti Anda akan diberikan hasilnya melalui digital ya. Bisa lewat WA, bisa lewat ya macam-macam terserah Anda nanti. Oke, jadi Anda tidak perlu, khususnya Anda yang di kota-kota besar, yang macet, yang malas keluar. Nah, Anda bisa melakukan home delivery ya, home service ya kalau kita bilang. Kita lanjutkan. Kolesterol total, kalau kita pemeriksaan kita lakukan di lab ya, kolesterol total nilainya kurang dari atau sama dengan 200 mg per desiliter. DL di sini desiliter. Komponen atau profil lipid penting lainnya. Jadi siapa selama ini kalau cuma periksa kolesterol, hanya diperiksa kolesterol totalnya aja. Oh 220 nih dok, tinggi, saya harus minum obat. Misalnya golongan statin ini harus nurunin. Tanpa memeriksa profil lipid lainnya. Nah ternyata profil lipid lainnya juga penting untuk Anda periksakan. Kenapa seperti itu? Nanti kita jelaskan, ada rasionya di sana, kita bisa hitung. Kemudian ada komponen LDL. Secara laboratorium, ya kalau kita periksa di lab, LDL itu nilainya kurang dari 100 mg per desiliter. Itu yang dianjurkan atau nilai normalnya. Nah, LDL sendiri adalah lipoprotein. Jadi merupakan protein yang membawa kolesterol dari liver. Liver itu adalah hati, organ hati, ke sel-sel tubuh.
dan diperlukan untuk membentuk hormon. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, vitamin D, ya, untuk membentuk membran sel dan lain-lain. LDL ini sebenarnya bukan kolesterolnya ya, tapi protein yang membawa kolesterol dari organ hati menuju ke sel-sel atau ke jaringan. Nanti di sel-sel dipakai nih buat apa aja tadi, vitamin D, kemudian buat perbaikan ya. Nah, kemudian ada namanya HDL, High Density Lipoprotein. Pada pria ini anjuran dari lab lebih dari 40 mg per desiliter. Kemudian pada wanita lebih dari 50 mg per desiliter. HDL adalah lipoprotein, sama ya, protein yang membawa kolesterol dari jaringan kembali ke liver, atau kita sebut dengan reverse cholesterol transport. Jadi dia akan kembali ke liver. Jadi setelah ke sel-sel tadi yang dipakai oleh sel-sel ya udah kepakai. Yang tidak dipakai dikemanain? Dia akan balik ke liver. Jadi ada busnya lagi, ada transportasinya, namanya HDL, High Density Lipoprotein. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan. Kemudian ada namanya trigliserid, ya, trigliserida. Jumlahnya atau nilai normalnya kurang dari 150 mg per desiliter. Trigliserida ini merupakan bentuk utama lemak dalam tubuh. Jadi ketika kita mengkonsumsi karbohidrat berlebihan, kelebihan kalori akan disimpan dalam bentuk lemak, ya. Salah satunya adalah trigliserida ini. Molekul trigliserida terdiri dari 3 asam lemak, makanya disebut tri, artinya 3. 3 asam lemak yang terikat pada molekul gliserol. Ketika tubuh butuh energi, tubuh akan menggunakan trigliserida yang dilepas dari jaringan adiposa. Jaringan adiposa ini adalah jaringan lemak. Jadi ketika kita berpuasa nih, tubuh kita butuh energi, nah ini dikeluarkan. Jadi sebagai cadangan makanan. Jadi cadangan makanan ini yang kita pakai. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 6. Apakah kolesterol perlu diturunkan? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung dari mana? Dari jumlahnya, dari komponennya atau profil lipidnya, ya, profil-profil tadi yang sudah dijelaskan di atas, dan indikator lainnya. Nah, yang banyak terjadi sekarang adalah mungkin sebagian besar orang punya alat untuk ukur ya, untuk ukur kolesterol, asam urat, gula darah. Anda lakukan pemeriksaan mandiri, yang Anda ukur adalah kolesterol totalnya saja. Jadi ketika kolesterol ini tinggi, lalu Anda pusing nih, harus cari obat, harus segera diturunkan dan sebagainya, tanpa Anda berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Ada yang harus diperhatikan, yaitu komponennya. Ada HDL, ada LDL, ada trigliserid. Kalau Anda periksa kolesterol total, itu sebenarnya adalah jumlah dari LDL, di mana ini adalah protein yang membawa kolesterol dari liver ke sel, kemudian ditambah dengan HDL, yaitu protein yang membawa, lipoprotein yang membawa kolesterol dari sel kembali ke liver, kemudian 1/5 trigliserid. Pada saat Anda periksa kolesterol total, kita nggak tahu nih, yang mana nih yang tinggi nih. Terus Anda cari obat, ya obat pada umumnya statin, terus Anda turunkan. Oke? Ya, sampai sini paham ya? Sekarang kita lihat rasionya. Jadi, untuk apa kita cek rasio? Untuk menilai resiko. Ya, seseorang nanti ke depannya akan terkena penyakit kardiovaskular, gitu, penyakit jantung dan pembuluh darah, ya, termasuk stroke. Jadi kan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Nah, kenapa rasio ini penting? Gini, contohnya Anda masak nasi, ya. Normalnya kalau kita masak kan pakai rice cooker ya sekarang ya. Perbandingannya kurang lebih 1:1. Airnya kelebihan sedikit, boleh nggak? Boleh dong. Tapi kalau kelebihannya terlalu banyak, rasionya sudah terlalu jauh, tidak jadi nasi lagi, jadinya bubur. Atau mungkin kalau Anda pakai rice cooker, airnya terlalu banyak, ya bisa meluap, bisa tumpah gitu. Total kolesterol, kita mulai dari rasio yang pertama, yaitu total kolesterol dibagi HDL. Atau total kolesterol to HDL rasio. Ya. Optimalnya itu di bawah 3,5. Optimalnya. Low risk, mungkin ada yang sudah periksa lab sekarang, sudah pernah periksa lab, masih ada hasilnya, masih ada simpan, coba Anda hitung. Kemudian low risk itu resiko yang rendah, kurang dari 5. Kemudian slight risk 5-6, ini moderate ya. Kemudian resiko tinggi lebih dari 6:1, ya, lebih dari 6. Contoh, oke nanti saya akan kasih contoh ini di bawah. Kemudian rasio yang kedua adalah sudah mulai banyak sekarang penelitian-penelitian bahkan dari universitas-universitas yang ada di Indonesia juga lakukan penelitian, yaitu
triglycerid to HDL rasio. Optimalnya adalah 1:1. Resiko rendah kalau kurang dari 2 dan resiko tinggi kalau kurang dari 3. Ya. Jadi perhatian terutama buat Anda yang trigliseridnya tinggi, nilainya sampai 300 sampai 500, sedangkan HDL atau HDL-nya hanya 40-an ya. Atau apalagi di bawah 40. Nah, itu resikonya sangat tinggi untuk terkena penyakit kardiovaskuler. Di sini ada contoh, tentu saja nama saya samarkan, alamatnya juga ya. Kita lihat di sini nih, kolesterol totalnya high 203. Kemudian HDL-nya 93, ini bagus nih. Ya, untuk HDL atau HDL-nya 93. LDL-nya 107. Optimal kurang dari 100 kan? Oke. Trigliseridnya 89. Optimalnya kurang dari 150. Kalau Anda tidak periksa profil lipid ini lainnya, wah, ini ketinggi nih. Perlu diturunkan enggak? Ayo. Ya kan? Nah, ketika Anda sudah tahu profilnya seperti ini, kita bisa hitung rasionya. Rasionya adalah rasio kolesterol total dibagi HDL hanya 2, berarti resikonya sangat rendah. Kemudian tadi rasio trigliserid dibagi dengan HDL, ini malah di bawah 1. Ya, tadi kan yang bagus kan kalau optimal 1:1 nih. Di bawah 1 ya oke, berarti lebih baik. Hasilnya baik ya. Nah, pada kasus seperti ini, ya tentu saja tidak perlu mengkonsumsi obat. Mungkin kenapa dia tinggi? Karena komponen yang tinggi adalah di sini HDL-nya. Ya, kepada orang-orang yang cenderung LDL-nya tinggi, kemudian trigliseridnya tinggi, biasanya HDL-nya rendah. Itu. Kita juga cek indikator lainnya. Riwayat kesehatan secara keseluruhan. Misalnya nih, apakah Anda punya riwayat penyakit jantung koroner? Apakah Anda punya riwayat stroke, diabetes, hipertensi? Jadi mungkin kalau Anda punya riwayat pernah kena stroke sebelumnya, mungkin Anda harus tetap mengkonsumsi obat-obatan. Nah, itu kembalikan lagi, konsultasikanlah dengan dokter yang merawat Anda. Lalu pemeriksaan lainnya seperti HbA1c, kemudian insulin puasa, CRP, ya ini untuk melihat ada peradangan atau tidak, dan lain-lain. Jadi silakan konsultasikan dengan dokter yang menangani Anda. Sekarang kita masuk ke nomor 6. Cara memperbaiki profil lipid dan menjaga kesehatan kardiovaskular kita. Ya, yang pertama adalah cara untuk memperbaikinya adalah hindari makanan ultra processed food. Misalnya Anda sudah cek, oh ternyata trigliseridnya tinggi, LDL-nya tinggi banget, ya, rasionya jelek. Nah, sebelum Anda cari obat, perbaiki dulu. Apalagi Anda yang masih usia muda, kemudian masih bisa aktivitas, masih bisa olahraga. Perbaiki dulu. Yang pertama, hindari makanan ultra processed food. Beri waktu sekitar 2-3 bulan, kemudian cek lagi. Kalau tidak ada perbaikan, konsultasikan lebih lanjut ke dokter ya. Tinggi gula, tinggi natrium, tinggi omega 6. Jadi makanan-makanan ultra processed food, tinggi semua ini. Makanan-makanan ini akan meningkatkan inflamasi atau peradangan. Kemudian konsumsi omega 3. Nah, omega 3 ini bertindak sebagai anti-inflamasi ya. Lalu konsumsi sayuran, beberapa penelitian juga sudah ada. Ketika Anda mengkonsumsi cukup sayuran, ini akan membantu untuk menurunkan kadar kolesterol Anda. Kemudian olahraga rutin, evaluasi kesehatan rutin. Jadi evaluasi kesehatan rutin ini Anda bisa ke dokter untuk konsultasi. Kemudian Anda bisa melakukan medical check up. Nah, medical check up Anda yang kalau tidak punya masalah, Anda masih baik-baik saja, cukup lakukan 1 kali setahun. Tapi ketika Anda sudah misalnya punya ketahuan nih ada diabetes, nah silakan konsultasikan ke dokter. Biasanya saya menyarankan sekitar 3-4 kali dalam 1 tahun. Yang kita pantau salah satunya HbA1c ya. Kemudian fungsi organnya itu yang terutama. Jadi jangan sampai Anda tidak pernah, Anda sudah tahu Anda ada diabetes, terus Anda tidak pernah melakukan medical check up, terus tiba-tiba ginjalnya rusak, harus cuci darah. Jadi tujuannya evaluasi adalah jangan sampai Anda sampai gagal organ baru Anda sadar gitu. Kemudian Anda juga bisa melakukan akupuntur ya untuk pemulihan kesehatan organ, karena tadi kan yang meregulasi kolesterol dalam tubuh kita adalah liver kita ya yang memproduksi. Kemudian jadi sebagian besar 80% diproduksi oleh liver kita. Kemudian maintenance kesehatan organ, terutama apalagi yang sudah punya masalah diabetes, hipertensi, misalnya sudah mulai kebas, mulai ya pundak tidak enak dan lain-lain. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kolesterol itu penting
Tapi bukan berarti semakin tinggi semakin baik. Tadi pertanyaannya semakin rendah semakin baik, jadi sudah terbantahkan ya. Jadi kita cari yang proporsinya normal, rasionya yang baik. Kemudian menerapkan gaya hidup sehat akan lebih baik daripada sekedar mengkonsumsi obat untuk menurunkan angka pada hasil laboratorium. Yang kita mau kejar bukan angka di labnya, tapi adalah tubuh kita yang sehat. Sebagian besar obat hanya menghilangkan gejala, tapi tidak benar-benar menyembuhkan penyakit Anda, ya. Saya kasih contoh deh gini. Misalnya Anda yang susah tidur, Anda minum obat tidur, jadi instan kan Anda bisa tidur. Apakah Anda sembuh? Jawaban saya tidak. Ketika Anda tidak mengkonsumsi obat tidur, Anda tidak bisa tidur lagi. Jadi cari akar masalahnya. Oke, kalau Anda punya masalah di liver atau di pencernaan, ya segera diperbaiki agar bisa meregulasi seluruh metabolisme dengan baik. Nah, kita sekarang masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Dok, sakit kolesterol itu bahaya nggak sih? Jadi jawaban saya adalah kolesterol bukan penyakit. Yang kita perlu ketahui adalah kita cek profil lipidnya, ya. Kemudian kita hitung rasionya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Apakah kolesterol di atas batas nilai normal lab perlu minum obat seumur hidup? Jawaban saya tidak. Jadi sudah ada case-nya tadi, sudah saya kasih contoh. Anda bisa hitung sendiri ya, Anda hitung rasionya. Kemudian apakah Anda ada penyakit-penyakit penyerta lainnya, punya riwayat diabetes, punya riwayat stroke sebelumnya. Nah, itu akan menjadi pertimbangan semuanya. Kemudian makan apa supaya kolesterol saya turun? Sudah juga saya jelaskan tadi ya, salah satu makanan yang bisa. Jadi ada makanan yang perlu Anda hindari terlebih dahulu. Makanan-makanan ultra processed food, karena dia tinggi natrium, tinggi gula, tinggi omega 6, jadi dia meningkatkan peradangan. Kemudian makanan-makanan yang bisa membantu omega 3, kemudian sayuran, ya. Kemudian minum obat kolesterol jangka panjang, aman nggak dok? Oke, sejauh yang saya pelajari, memang dalam jangka panjang, tiap orang akan berbeda nih. Ada yang aman-aman saja, ada juga yang muncul masalahnya, yaitu nyeri di seluruh badan, ya, mialgia, ya seperti itu. Jadi makanya konsultasikan lagi dengan dokter Anda ketika Anda mengalami efek samping tersebut. Mungkin perlu diturunkan dosisnya, tapi yang utama adalah sebenarnya bukan bergantung pada obat tersebut. Rubah dulu gaya hidup Anda, rubah dulu pola makan Anda, rubah gaya hidup Anda. Kalau itu sudah bisa menurunkan dan bisa stabil, ya Anda sebenarnya tidak perlu obat. Lalu, pola diet apa saja yang membuat kolesterol cenderung tinggi? Karena kita tahu ya, kolesterol, kalau ini berkaitan dengan makanan, kolesterol tadi terdapat di protein-protein hewani. Jadi, orang-orang yang cenderung pola diet yang cenderung membuat kolesterolnya tinggi adalah diet karnivor dan diet keto. Biasanya, dua jenis diet ini membuat kolesterol dalam darah akan lebih tinggi. Nah, tidak menutup kemungkinan juga mereka-mereka yang vegetarian. Ya ini yang terakhir yang sekalian saya jawab. Apakah orang vegan atau vegetarian bisa bebas kolesterol? Jawaban saya tidak. Ketika kita cek kolesterol total, karena ada satu komponen namanya triglycerid, ini berkaitan erat dengan konsumsi karbohidrat kita. Ketika kita konsumsi karbohidrat yang tinggi, yang berlebihan, triglycerid akan naik. Nah, ini juga akan meningkatkan kolesterol total kita. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan seputar kolesterol sudah terjawab semua. Dan saya harap Anda semua bisa mengerti apa yang saya jelaskan barusan. Dan untuk Anda yang mau periksa kolesterol atau periksa lab lainnya, nah di kesempatan kali ini saya ada kolaborasi dengan Lab Cito. Silakan Anda klik linknya di bawah ini, ya. Jadi Lab Cito juga melayani untuk delivery service, oke? Jadi Anda cukup isi data, nanti petugas dari Lab Cito akan datang ke rumah Anda untuk mengambil sampel darah dan hasilnya akan dikirimkan ke Anda lewat media digital. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat luar biasa. Cara memperbaiki profil lipid dan menjaga kesehatan kardiovaskular kita. Ya, yang pertama adalah hindari makanan ultra processed food. Kemudian konsumsi omega 3. Nah, omega 3 ini bertindak sebagai anti-inflamasi ya. Lalu konsumsi sayuran, kemudian olahraga rutin, evaluasi kesehatan rutin. Kemudian Anda juga bisa melakukan akupuntur ya.